Selamat datang di podcast DKVQ, podcastnya anak SMK 36. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama Pak Adi. Pak Aldi. Aldi ya? Aldi. Nanti tadi aja nyebut nama udah salah nih. Berarti perkenalannya harus dari Pak Aldi sendiri gitu. Ini Pak Aldi dari PT MOC Milenial Indonesia. Semangat nih, namanya Milenial. Milenial, benar banget. Pak Adi silakan perkenalan diri dulu Adi. Oke, makasih Pak Imam ya. Mungkin salam kenal semuanya. Nama saya Rinaldi, bisa dipanggil Aldi ya. Saya dari PT MOC Milenial Indonesia ya. Sedikit sekilas aja nih Pak Imam. Jadi PT MOC Milenial Indonesia ini kita memang khusus untuk online bisnis. Jadi kenapa kita berjualan online bisnis? Karena kan mungkin era digital sekarang ya berkembang pesat. Jadi kita memang fokus hanya di online aja. Kita memang gak ada offline store-nya. Kayak gitu ya. Terus sesuai dengan nama kita PT MOC Milenial Indonesia, jadi rata-rata karyawan kita itu generasi milenial sama Gen Z. Jadi sekarang ini ada perkembangan zaman, jadi kita mengkolaborasi gimana sih generasi milenial sama generasi Gen Z itu berkolaborasi untuk menciptakan, bisa dibilang target-target perusahaan tercapai semuanya, kayak gitu itu. Itu sekilas tentang perusahaan kami, kayak gitu Mas Imam. MOC, perkenalkan MOC ini dulu Pak. Iya. MOC itu Master Learning Community ya, dasarnya dari situ. Jadi dari semua produk yang kita punya itu kita bisa bilang kita buat grup ya. Jadi kita banyak banget produk yang kita masukin ke dalam satu grup. Gitu. Semuanya itu produk-produknya itu ada skincare, ada body care, ada suplemen herbal juga. Saat ini kita juga udah mulai masuk ke ranah bisnis untuk F&B dan juga QL management. Kayak gitu. Terus ya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, semuanya memang generasi milenial, rata-rata karyawannya itu di bawah 29 tahun, 28 tahun lah ya. Sesuai sama owner kita juga yang masih 25 sama 26 tahun. Jadi benar-benar generasi milenial banget istilahnya kayak gitu. Berarti ini punya anak muda. Iya, benar banget. Untuk anak muda juga. Iya, benar. Istilahnya gitu, dari anak muda untuk anak muda. Ya, benar. Jadi dia MOC ini memanage penjualan produk kayak gitu Pak, secara online. Jadi semua produk-produk yang kita punya itu semuanya kita jualnya secara online semuanya Mas. Baik dari e-commerce, sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Ada juga kita juga ada website sendiri nih untuk memasarin produk kita. Jadi kita sering banget itu kerjasama dengan banyak influencer, banyak KOL itu untuk take konten untuk kebutuhan promosi secara online. Karena kan sekarang era digital berkembang pesat banget ya. Apa aja nih yang ada di sosial media itu bisa viral, bisa ningkatin bisnis. Banyak banget kan brand-brand lain itu juga yang mereka promosinya lewat digital. Nah, kita juga masuk ke ranah situ juga. Kayak gitu. Jadi produknya apa aja tuh, Pak? Oke, kita ada skincare kita punya. Kita ada beberapa produk skincare yang memang contohnya masker wajah dengan nama brandnya Milov Skin, kayak gitu. Untuk suplemen herbal kita ada di Master Weight Gain namanya, terus juga ada S-Grow yang kita punya. Untuk S-Grow sendiri kebetulan banget baru dapat produk penghargaan awarding, itu susu kalsium terbaik se-ASEAN Mas. Terus kita juga ada untuk body care, kita ada smart diet segala macam. Itu produk-produk yang memang berkaitan dengan kesehatan, suplemen kayak gitu, sama body care kayak gitu sih Mas. Nah, tadi kan digital ya dia, digitalisasi penjualan kan produknya semuanya di e-commerce segala macam. Berarti butuh banget banyak lulusan-lulusan DKV nih. Oh iya, benar banget. Benar. Jadi sekilas aja ya Mas Imam ya. Jadi kenapa alasan kita ada kerjasama nih dengan DKV-nya sekolah ini adalah salah satu karyawan kita itu dia adalah lulusan dari sekolah ini. Ya, dari kinerjanya bagus banget. Jadi kita coba untuk kerjasama dengan sekolah ini nih. Kita ambil DKV-nya ya. Ternyata dari PKL pertama kali PKL itu dari siswanya juga mereka mau nambah karena nyaman sekolah di PKL di kita, magang di kita juga ngerasa mereka juga kinerjanya juga cukup bagus ya Mas ya. Jadi sampai saat ini dari yang awalnya 3 bulan perpanjang Desember ini udah mau 1 tahun. Ada 4 orang. Udah banyak. Iya, udah banyak banget yang DKV kayak gitu. Terus selain itu juga produk-produk dari DKV juga kita kita pakai semua dari lanyard. Terus juga ID card ini semuanya dari DKV juga ya. Emosi semuanya pakai dari DKV. Iya benar, dari DKV semua. Iya, terus ada lagi gelas saya di kantor itu dari DKV juga punya. Itu dari DKV. Jadi memang cinta banget lah emosi sama DKV istilahnya kayak gitu. Ini kalau anak 36 nggak pakai
lanyet apa barang-barang dari DKV parah Oh sih. iya benar banget itu. Harus seperti itu. Iya. Nah, kalau bicara soal milenial sekarang gitu, berarti ini kan anak muda semua gitu. Kita kan di sini juga yang akan bekerja, yang akan kita luluskan anak-anak muda gitu, yang generasi-generasi sekarang. Apa sih dinamika-dinamika yang sering terjadi kerja dengan anak-anak muda gitu? Oke. Dinamika negatif atau positifnya dulu nih? Negatif, ya positif dulu lah. Positif dulu ya, positif. Positifnya adalah dengan generasi milenial ya, gimana kita komunikasinya berjalan dengan lancar nih, Mas. Dimana kan istilahnya kita kayak kerja itu sama temen nongkrong aja, ya kan lebih enjoy untuk komunikasi segala macam. Itu yang positif yang pertama. Yang kedua itu ide-idenya kreatif-kreatif ya, karena bisa dibilang anak muda di Indonesia sekarang ini generasi milenial itu mereka ide-idenya sangat kreatif ya, bagus-bagus banget, jadi itu bisa diaplikasikan ke pekerjaan secara langsung kayak gitu ya. Terus ya untuk negatifnya mungkin namanya anak muda ya kan, bukan dibilang mereka nggak bisa diatur ya, tapi mereka hidup dengan kebebasan kayak gitu. Tetap mereka di kita itu, di perusahaan kita itu tetap kita ada koridornya, jadi mereka nggak boleh lewat gitu. Tapi kita kasih ruang kebebasan ke mereka, ruang berekspresi segala macam, tapi kita hanya memantau aja. Jangan sampai ada yang terlalu jauh nih koridornya segala macam, tetap ada pada jalurnya. Itu negatifnya sih kayak gitu. Nah, apa ini kan emosi ini banyak pekerjanya kan apa ya, pekerja kreatif gitu, yang harus punya banyak ide segala macam. Dan jurusan DKV kan sama gitu, apa menghasilkan pekerja-pekerja kreatif. Lulusan seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh bisnis-bisnis kreatif, bisnis digital yang seperti sekarang? Oke. Seperti apa? Jadi sekarang perkembangan zaman itu merubah semuanya ya Mas ya, terutama dengan lowongan pekerjaan ya kan. Contoh yang sebelumnya itu kita nggak kenal dengan host live ya kan, cuma orang ngapain sih ngomong-ngomong sendiri segala macam. Sekarang itu menjadi suatu pekerjaan baru juga kayak gitu. Nah, gimana sih tipsnya anak-anak muda untuk masuk ke dunia kreatif kayak gitu? Nah, yang pertama itu mungkin dari saya, pasti setiap orang main sosial media, baik itu TikTok, Instagram, Facebook atau segala macamnya ya, atau YouTube. Nah, manfaatin semua yang kalian tonton itu untuk jadi bahan referensi kalian. Kayak gitu, itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah kalian udah dapet referensinya, coba kalian terapin. Jangan malu nih, karena saya juga memang agak malu nih untuk on cam, tapi saya coba gimana sih caranya buat ada di industri kreatif tetap eksis kayak gitu. Saya nggak bisa on cam, kita bisa ada di balik layar, ngedirect buat skrip atau jadi sosial media spesial segala macam, itu kita bisa terapin. Gimana sih ngeliat orang biasanya kan di sosial media di Instagram lihat captionnya aja. Nah itu dari situ kita belajar, oh ternyata untuk mengikat masyarakat biar masyarakat mau nih ngeliat konten kita, oh perlu ada clickbaitnya seperti ini. Itu bisa dipelajari dengan mudah dan dari rumah, nggak harus ada pelatihan segala macamnya. Itu sih. Iya, itu makanya kalau nonton YouTube jangan cuma komen mau cerita ke Nadia Omara. Oh iya benar. Dipelajarin gitu apa isinya gitu. Nah, terakhir nih Mas Aldi, ada nggak sih yang mau disampaikan ke anak-anak muda gitu, anak-anak yang akan lulus nanti dari 36, apalagi anak-anak DKV-nya kan, ada yang mau disampaikan? Oke. Untuk anak-anak DKV dulu kali ya. Untuk anak-anak DKV 36, yang pertama semua pasti punya kesempatan yang sama ya. Tapi gimana kalian mau ngambil kesempatan itu atau enggak? Ya kan, jadi pasti di setiap namanya di sekolah menengah kejuruan pasti ada PKL ya kan. Nggak usah berpikir oh PKL tuh mesti ada yang ada uang transportnya atau segala macam. Ambil aja, karena tujuan kalian itu pertama adalah untuk cari ilmunya, cari pengalamannya dulu ya. Bukan hanya di perusahaan saya, di perusahaan lain juga pasti mereka dapat sertifikat segala macam. Itu berguna banget buat kalian masuk ke dunia kerja, karena selebihnya itu tinggal dari diri kalian sendiri, kalian mau atau enggak ngambil kesempatan itu kalau untuk DKV. Kalau untuk generasi muda sih saya bilang kurang lebih sama, tapi diutamakan adalah kalian harus mau belajar ya, mulai dari diri kalian, gimana kalian belajar, kalian manfaatin semua yang ada, semua materi pembelajaran itu dari mana aja ada ya kan, tinggal kalian yang ini bisa jadi pembelajaran, bukan cuman kaum mager aja ya, udah zamannya mager, kaum mager tuh udah lewat, udah era Covid udah lewat. Jadi kalian dari mager di rumah itu gimana caranya kalian berpikir jadikan peluang untuk diri kalian ke depannya kayak gitu sih. Oke, makasih Mas Aldi. Sama-sama. Obrolannya hari ini semoga bermanfaat, apalagi banyak banget pesannya untuk anak-anak muda, untuk anak-anak yang
berkecimpung di industri kreatif betul. gitu. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.